Berpotensi besar jumpa timnas Indonesia, pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo hanya akui 3 pemain yang dapat persulit timnas Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari line up Garuda. Kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia menyegel kemenangan 2-1 atas Filipina pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina yang sudah tidak punya peluang lolos tampil habis-habisan. Timnas Indonesia pun memburu banyak gol demi posisi juara grup A Piala AFF 2022. Namun apa daya, skuad Garuda hanya menang tipis 2-1 sehingga hanya lolos sebagai runner-up grup A Piala AFF 2022. Dari kemenangan yang didapat timnas Indonesia atas Filipina, berpotensi besar akan jumpa Vietnam di laga semifinal Piala AFF 2022. Dengan hasil kemenangan itu, timnas Indonesia berpotensi besar jumpa timnas Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Kemungkinan besar itu memicu komentar pelatih timnas Vietnam yang menyebut cuman akui 3 pemain timnas Indonesia yang bisa persulit perjalanan timnas Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Nomor 1, mesin gol baru timnas Indonesia. Nama yang ketiga yang disoroti oleh pelatih Vietnam yakni Mark Klok. Gelandang naturalisasi kelahiran Belanda tersebut paling jarang melakukan kesalahan. Klok bermain efektif sepanjang pertandingan. Pemain asal Persib Bandung ini juga memperlihatkan etos kerja yang sangat tinggi. Mark Klok membuat 41 passing sukses, keempat terbanyak setelah Asnawi Mangku Alam, Ricky Kambuaya, dan Rizky Ridho. Namun umpan-umpan Mark Klok lebih efektif karena lebih banyak mengirimkan umpan ke depan gawang. Pemain berusia 29 tahun tersebut juga bekerja keras menghadapi barisan gelandang Filipina seperti Stephen Stroll, Mark Hartman, dan yang lainnya. Dia banyak memberi gangguan kepada para pemain tersebut agar tidak leluasa memainkan bola. Meskipun di pertengahan babak pertama Klok sempat kewalahan menghadapi lini tengah dari timnas Filipina. Yang kedua, pemain yang disebut oleh pelatih timnas Vietnam yang patut diwaspadai yakni Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Bermain apik di babak pertama saat menghadapi Filipina. Beberapa aksinya membahayakan pertahanan timnas Filipina. Tepatnya di menit ke-43, Marcelino Ferdinand mencetak gol dengan proses yang cukup indah. Dia melakukan 1-2 sentuhan dengan Sadil Ramdhani, lalu mengarahkan bola ke sudut kiri gawang timnas Filipina. Sebenarnya dia punya kesempatan lain untuk mencetak gol di pertandingan babak pertama. Marcelino Ferdinand melakukan akselerasi hingga ke kotak penalti, tetapi sayang dia terlambat mengambil keputusan. Nama pertama yang disebut oleh pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yakni mesin gol baru timnas Indonesia yakni Dendi Sulistiawan. Sebelumnya tidak ada yang memprediksi Dendi Sulistiawan menjadi salah satu opsi utama di lini depan timnas Indonesia. Banyak yang memilih Iljaz Pasujevic lebih matang dari segi pengalaman. Namun pada laga ini Dendi Sulistiawan kembali dipercaya jadi juru gedor timnas Indonesia. Penyerang asal Bayangkara FC itu tampil dengan mobilitas tinggi di lini depan timnas Indonesia. Sebelum mencetak gol, Dendi Sulistiawan punya peluang emas di depan gawang, tetapi tendangannya melambung tinggi di atas mister gawang Filipina kala itu. Tak berselang lama, tepatnya di menit ke-21, dia berhasil menyerangkan bola dengan tandukan kepalanya. Dari segi postur memang ia tidak begitu tinggi, tetapi Dendi berhasil memilih momen yang lebih tepat dibandingkan para pemain belakang timnas Filipina. Dari pernyataan yang sangat kontroversial pelatih timnas Vietnam tersebut, bagaimana menurut kalian?